Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita kembali ketemu dengan renungan tengah pekan dari GITC Margorejo Pati. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, sebab firman Tuhan itu adalah firman yang begitu penting dalam kehidupan kita. Firman Tuhan adalah sebagai makanan rohani dalam kehidupan kekristenan. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa, kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Dan pada saat ini pula Engkau menyediakan waktu bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mengundang Roh Kudus hadir dan berkuasa di tengah kami, di hati kami, di pikiran kami, untuk memampukan kami memahami kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu akan menjadi kekuatan dan dasar di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan sepenuhnya pemberitaan firman pada saat ini di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya membaca firman Tuhan dari Kolose pasal yang ketiga, ayat 1, 2, dan 3. Kolose pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelumnya saya membaca ayat 20 dari pasal 2, yang itu ada kaitannya dengan ayat 1 dari pasal 3 ini. Ayat 20 saya baca sebagian. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus. Lalu ayat 1 saya ulangi dari pasal 3, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Yang pertama, mati bersama dengan Kristus. Yang kedua, bangkit bersama dengan Kristus. Di sini Paulus menghubungkan kehidupan iman Kristen itu dengan baptisan. Di dalam baptisan, bahwa orang yang sudah dibaptis atau orang yang sedang dibaptis itu adalah orang yang sudah mati bersama Kristus, lalu dibangkitkan lagi bersama dengan Kristus. Yang pertama, apa artinya mati bersama dengan Kristus atau mati di dalam Kristus? Artinya, orang yang dibaptis itu seluruh kehidupan dosanya, seluruh kedagingannya, seluruh kemanusiaannya, atau semua yang berhubungan dengan dosa itu dikuburkan, itu dihancurkan, itu dihilangkan di dalam Kristus. Jadi ketika orang percaya dibaptis, maka semua dosanya, semua kesalahannya, semua kejahatannya, semua kehidupan lamanya yang penuh dengan dosa itu dikubur bersama, hilang bersama melalui kematian Kristus itu. Kita bandingkan ayat yang kelima dari pasal yang ketiga Kolose ini. Ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Paulus berkata, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yang disebut duniawi di situ apa? Yaitu ayat
selanjutnya atau kalimat selanjutnya, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan. Ini yang disebut oleh Paulus. Ketika hidupmu dibaptis di dalam Kristus, maka semua kedagingan itu, semua duniawi itu mati dan harus dihilangkan. Dan Paulus menyebut percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Itulah yang dimaksud dengan mati bersama dengan Kristus. Buang semua kedagingan dan kemanusiaan itu. Lalu bagian yang kedua, bangkit bersama dengan Kristus. Apa artinya bangkit bersama dengan Kristus? Bangkit bersama dengan Kristus itu menunjuk kepada sebuah perubahan. Di situ mengandung perubahan. Yang dahulu masih berpikir tentang kedagingan, yang dahulu masih berpikir dengan kemanusiaan, yang dahulu masih bergelut dengan dosa, bergumul, bergaul dengan dosa, maka ketika sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, semua itu harus hilang, menjadi berubah. Dan disitulah Paulus mengatakan menjadi ciptaan baru. Menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Maka ketika anak-anak Tuhan, ketika orang percaya itu sudah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, ayat 2 firman Tuhan berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi setiap orang percaya yang sudah menjadi manusia baru, dan itu dimulai dengan baptisan, maka orang percaya itu sudah menjadi baru di dalam Kristus. Dan ketika sudah menjadi baru di dalam Kristus, firman Tuhan berkata, supaya pikiranmu memikirkan perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, bukan memikirkan persoalan-persoalan dunia. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mencari kerajaan Allah, jadi memikirkan persoalan-persoalan yang ada di sana. Oleh sebab itu, bagi setiap kita yang sudah dibaptis, hidup baru di dalam Kristus, kita harus meninggalkan semua hal yang berkaitan dengan dosa, yang berhubungan dengan kedagingan dan kemanusiaan. Mengenakan manusia baru. Barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan ayat selanjutnya, ayat 16 dari Kolose 3 ini, firman Tuhan berkata, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Perkataan Kristus hendaknya diam di antara kamu. Perkataan Kristus adalah perkataan-perkataan yang benar. Sebab semua yang keluar dari mulut Tuhan Yesus adalah firman, dan itu kebenaran. Maka bagi setiap kita, bagi setiap orang percaya, bagi setiap anak-anak Tuhan yang sudah hidup baru di dalam Kristus, harus mengeluarkan kata-kata seperti kata-kata yang diperkatakan oleh Yesus, menghibur banyak orang, memberkati banyak orang. Itulah yang harus terjadi di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang sudah hidup baru di dalam Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, 2 ayat dari ayat 20 dari pasal 2 dan ayat 1 dari pasal yang ketiga menunjukkan dan mengingatkan kepada kita, saudara-saudara semua yang sudah dibaptis di dalam Kristus, hidupmu sudah diperbarui di dalam Kristus, maka jangan berpikir lagi dengan persoalan-persoalan daging, persoalan-persoalan dunia, tapi pikirkanlah persoalan-persoalan yang di atas. Segala sesuatu yang dipikirkan di dunia ini, yang memikirkan tentang dunia itu, akan habis dan selesai. Tapi ketika kita memikirkan perkara-perkara yang di atas,
kita akan menikmati kehidupan yang di atas, di mana Kristus ada. Oleh sebab itu, pada saat ini, saudara dan saya, kita semua diingatkan oleh Tuhan supaya carilah perkara yang di atas dan pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Memikirkan persoalan yang di bumi akan binasa, tetapi ketika kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, kita akan menikmati hidup yang kekal di dalam Tuhan. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada di sana. Tuhan memberkati.